Halo teman-teman, kita bahas lagi mengenai Pak Hotman Paris ya. Gua rasa sudah sampai ke puncaknya lah ya kasusnya Pak Hotman Paris ini. Em, sudah terang benderang semua, ya nggak terang benderang sih, tapi semuanya sudah jadi carut marut gitu. Kasus terakhir adalah Pak Hotman Paris sampai dilaporin ke kantor polisi ya, dilaporin polisi oleh Persatuan Wartawan Indonesia kalau nggak salah ya. Walaupun dia sudah minta maaf gitu. Ini kasus kalau betul-betul jalan ya, bisa aja dia masuk penjara. Masuk penjara itu bisa ketemu Pak Rasman di sana ya. Ketemu Pak Rasman, waduh, kongko-kongko lelup dua di situ ya. Itu kalau betul-betul sampai masuk ke pengadilan dan masuk penjara ya. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Hotman Paris sudah minta maaf. Ya, sudah minta maaf secara terbuka di media sosial, tetapi kenapa dia tetap dilaporin ke polisi? Nah, inilah pendapat pribadi gua, teman-teman ya. Mungkin Pak Hotman Paris juga bisa belajar dari video ini. Gua nggak tahu deh, apakah tepat ketika gua mengatakan gua mau kasih nasihat ya, karena gua masih muda dan belum berpengalaman ya. Jadi alasan pertama, kenapa dia sudah minta maaf tapi masih dilaporin ke polisi? Alasan pertama adalah dia sudah minta maaf betul, tetapi itu ada tapinya gitu loh. Di video itu ada tapinya kan, teman-teman sudah nonton semua ya. Minta maaf iya, tetapi ada tapinya gitu loh. Tapinya dijelasin lagi panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini yang nggak perlu, ini yang nggak perlu. Ya udah cukup minta maaf aja udah selesai gitu ya. Kita masih ingat Donald Trump ya pernah minta maaf. Zaman periode pertama dia ya. Donald Trump itu pernah bikin blunder ngomongin kalau nggak salah ngomongin orang kulit hitam atau apa gitu ya. Dia minta maaf. Ketika dia minta maaf, udah cukup. Dia minta maaf dengan segala ketulusan hati dan sebagainya ya. Tapi minta maaf selesai gitu loh. Nggak perlu ada penjelasan. Nggak perlu menjelaskan tapinya itu bagaimana tuh nggak perlu gitu loh. Tapi justru Pak Homan melakukan ini ya. Nah ini blunder lagi ya. Dan dia nggak datangin ke wartawan itu ya. Tidak datangin ke wartawan itu untuk minta maaf secara pribadi. Nah ini blunder gitu ya. Lu minta maaf secara media sosial tapi lu nggak datangin si wartawannya. Kan mesti lu datangin dong ya. Datangin aja ke wartawannya. Kalau perlu ke PWI-nya, sowan gitu ya. Minta maaf secara pribadi. Gitu dong. Baru oke gitu kan. Jadi bisa sama-sama happy gitu ya. Kalau nanti si wartawannya tidak mau damai ya salah si wartawan itu dong. Kan gue sudah berusaha. Kira-kira gitu kan. Tetapi kalau dia seperti kemarin itu kan cuma di media sosial doang. Nah, alasan kedua kenapa ini jadi ribut ke polisi ya. Gua rasa nih pendapat pribadi gua ya, teman-teman yang gua rasa ya, si Pak Ahmad kan lagi ngelawan polisi nih. Kan dia mau wakili Febri. Febri ini lagi berbenturan sama Pak polisi gitu kan. Ini benturan bukan bukan main-main teman-teman. Ini benturan ini ngomongin uang triliunan. Dan ini benturan tuh institusi sama institusi gitu loh. Ini benturannya tuh bukan hanya sekedar kasus korupsi. Ini benturannya itu betul-betul mau lu yang gua habisin atau lu ngabisin gua gitu loh. Jadi benturan itu sudah sangat-sangat berat, sangat-sangat besar gitu loh. Dan si Hotman Paris ngompor-ngomporin lagi gitu loh, ngompor-ngomporin lagi di media sosial di apa? Kemarin di konferensi persnya ya. Jadi cocoklah ini barang ya, masuklah ini barang gitu loh. Kalau Hotman Paris sampai macam-macam nih ya, sampai kita kan belum tahu ya ke depannya, mungkin minggu depan kita akan tahu nih. Kalau sampai dia berlanjut macam-macam ini ngeributin polisi ya, ini kasus bisa naik ke penyidikan. Kan sekarang udah dilaporin polisi, ya tinggal dibikin registernya kan, dimulailah penyelidikan. Mulai penyelidikan, mulailah panggil-panggilin saksi kan, panggilin si wartawan, panggilin Hotman Paris dan panggilin siapa-siapa gitu ya, dimulai penyelidikan. Dan ini barang bisa naik ke penyidikan. Itu adalah hak dari polisi. Itu adalah kewenangan dari polisi. Ya, bagi polisi ya mudah aja. Bagi polisi ya tinggal dinaikin ke penyidikan, jadi itu tersangka, selesai, mampus gitu kan. Nah, alasan ketiga, ini pendapat pribadi gue ya. Alasan ketiga ini salahnya si Hotman Paris sendiri ya. Hotman Paris itu kita masih ingat ya kasusnya Pak Rasman ya. Dia begitu mengebu-ngebunya, merasa di atas angin, merasa sudah menang gitu ya. Dia terus memposting kejelekannya si Pak Rasman dan tidak mau memaafkan, tidak mau berdamai gitu ya dengan si Pak Rasman. Kita lihat kasusnya Pak Rasman waktu kemarin ya. Setengah mampus deh kasusnya. Dan si Pak Hotman ini betul-betul kasar, keras dan tidak mau memaafkan, nggak mau damai orang tipenya ya.
Nah, sekarang kan berbalik arah. Sekarang kalau si wartawan tidak mau damai, masuk penjara, hati-hati gitu. Nah, jadi salahnya Pak Hotman sendiri sih menurut gue sih ya, seharusnya lu jadi orang yang cinta damai ya. Seharusnya lu jangan jadi orang yang memenjarain orang gitu loh. Karena nggak enak masuk penjara, bos. Nggak enak masuk penjara. Sekarang lu sendiri sedang dihadapkan dengan polisi ya, hati-hati. Kalau sampai polisi nekat masuk gitu, ya masuk ke penjara gitu. Nah, alasan empat adalah menurut pendapat pribadi gua, kan ada isu ya bahwa dia itu maklar kasus. Maksudnya ada aspri dia jadi maklar kasus ya. Terlepas dari ini benar atau nggak benar ya, kalau sampai ini benar teman-teman ya, kalau sampai ini kasus dibongkar ya, artinya kasus ini akan bisa jadi bumerang, bumerang untuk memeras balik ya, untuk jadi upaya pemerasan dan menekan si Hotman Paris gitu ya. Ya, dari mana? Dari polisi gitu ya. Tapi ini hanya pendapat pribadi gue teman-teman ya. Ini belum tentu benar, belum tentu. Ini hanya analisis abal-abal gue lah gitu ya. Kalau sampai bisa ada bukti bahwa dia jadi maklar kasus, habis cilaka bos ya. Malah lu akan diperas habis oleh lawan lu gitu loh. Dan justru si Pak Hotman Paris akan tersudutkan ya gara-gara kasus ini gitu. Sekarang kan bola panas ada di tangan polisi. Ada laporan ke polisi ini ya. Ada berkas yang sudah masuk nih. Nah, Hotman Paris tidak akan bisa gerak lagi kalau gitu ya. Jadi justru si Hotman Paris akan bisa disetir oleh polisi gara-gara kasus ini gitu loh. Gara-gara banyaknya kasus ini gitu. Tapi ini hanya pribadi gua teman-teman ya. Analisa pribadi gua yang tidak terlalu profesional juga lah ya teman-teman ya. Nah, jadi posisi Hotman Paris akan sangat-sangat sulit sekarang ini ya. Dia sedang melawan polisi, sebuah institusi raksasa besar sekali ya. Sedangkan dia sendiri ini sedang dijerat tindak pidana nih, yang bisa aja siap untuk naik ke penyidikan. Ya, kalau sampai Hotman Paris jadi tersangka, cilaka buntut kuda, bos ya. Cilaka, cilaka ya. Semua kerajaan bisnis dia yang dia bangun selama puluhan tahun ya bisa runtuh dalam satu malam ya. Nggak usah ngomongin orang kaya punya ratusan miliar, punya apa eh klub malam dan sebagainya, nggak usah ngomong gitu, habis semua, bisa habis semuanya, bisa habis karena lawan lu itu polisi, lawannya itu eh, o- orang yang jauh lebih gede ya. Nah, sama kayak Rasman gitu loh, sama kayak Rasman kan, Rasman lu habisin tuh Rasman tuh, dan hati-hati bisa berbalik arah. Sekarang dunia bisa terbalik gitu loh. Ini yang banyak orang itu ketika merasa di atas angin tuh nggak paham gitu loh. Dunia tuh bisa berbalik-balik bos ya. Siapa yang nyangka lu bisa ngomong begitu? Siapa yang nyangka gara-gara omongan lu itu satu kata, satu kalimat itu lu dilaporin ke polisi, dan siapa nyangka polisi bisa aja habisin lu gitu ya. Makanya Pak Hotman mesti belajar lah ya. Kalau orang minta maaf ya udah dimaafin ya. Kita ini mesti punya mindset berdamai. Janganlah ngabisin karir orang. Bayangkan Rasman dihabisin begitu. Habis semua. Gue nggak bilang Rasman baik, nggak bilang Rasman benar ya. Tetapi mindsetnya Pak Hotman ini mindset ngabisin orang. Itu yang menurut gue tidak tepat gitu ya. Jangan menggunakan dendam atau kebencian lu tuh untuk ngabisin orang. Nggak tepat menurut gue. Dan ingat ya, satu hal yang penting nih, Pak Polisi punya kewenangan untuk menetapkan Hotman Paris menjadi tersangka. Ya, kalau dia jadi TSK nih ya, bukan masalah siapa benar siapa yang salah, masalahnya adalah semua kerajaan bisnis lu yang sudah lu bangun berpuluh-puluh tahun bisa dihancurkan dalam satu malam. Hati-hati Pak Hotman ya, itu menurut gua ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada muncul lagi nih isu mengenai Hotman Paris, ada isu FA, ada isu RA yang menjadi tempat pencucian uang. Nah, ini ngomongin duit nih. Ngomongin duit ini lebih, menurut gua sih ya, ngomongin duit ini lebih berbahaya daripada pidana. Pidana kalau lu penjara, lu masih bisa foya-foya dalam penjara. Tetapi kalau seluruh duit lu dihabisin, seluruh duit lu disita, kayak Pak Febri kemarin ya, mungkin walaupun nggak seluruh, tapi lumayan gede itu satu setengah T yang disita. Itu sakit bos, sakit banget ya, sakit banget gitu. Nah, gue sih nggak terlalu pusing mengenai berita cuci uang ini benar atau nggak benar ya, itu mah urusan lain lah ya. eh Tetapi satu hal adalah eh memang betul ya cerita mengenai cuci uang ini adalah perbuatan dari lawan politiknya.
Itu oke lah. Itu emang buzzer, kita tahu ya. Nggak tahu lah apakah buzzernya polisi atau buzzer siapapun lah, itu urusan lain. Tapi satu hal yang pasti adalah gua melihat ini tuh akibat akibat perbuatannya lu sendiri gitu loh. Akibat perbuatannya si Pak Hotman sendiri gitu, sama Paris gitu ya. Dia sendiri gitu. Ya boleh dibilang sebab akibat lah, boleh dibilang hukum karma lah gitu, atau apalah istilahnya, apapun lah istilahnya ya. Toh kan tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu satu hal ya, gitu ya. Nah, jadi ini gara-gara konferensi dia yang kemarin ya, konferensi pers dia yang kemarin yang bawa-bawa nama presiden, kemudian menyerang polisi, bawa-bawa nama jaksa agung, terlalu banyak orang besar yang disebutkan oleh si Hotman Paris yang diserang gitu ya. Dan ini polisi, ini institusi polisi yang punya power, punya instrumen hukum, punya intelijen, punya segala instrumen hukum yang bisa mencelakai lu gitu loh, gitu ya. Padahal kan si Pak Hotman ya hanya seorang pengacara biasa. Lu kan swasta ya, lu kan swasta. Memang betul lu punya uang, punya banyak gitu ya, tetapi lu nggak punya instrumen hukum, bos. Ya, salah-salah sedikit kan langsung digoreng. Nah, ini kan digoreng nih sebagai pencucian uang nih. Dan memang itu isu kan sudah lama sebenarnya ya, bahkan di komedi komedinya si Panji kan sudah dibahas mengenai gitu ya, mengenai cuci-cuci uang ini gitu loh. Kalau ini diseriusin sama Pak Polisi, dibikin penelitiannya, penyelidikannya bisa cilaka ya, bisa cilaka gitu. Dan kalau betul Pak Hotman benar-benar terindikasi pencucian uang, aduh, gue nggak kebayang ya. Semua kerajaan bisnis yang sudah dibangun dengan susah payah itu akan dibongkar dan dihancurkan dalam satu malam ya. Coba bayangkan teman-teman ya. Kalau sampai ya rumahnya Pak Hotman Paris atau FA atau RA atau siapapun ya sampai digeledah polisi. Bayangkan, kira-kira ada berapa kilogram emas yang ditemukan teman-teman ya? Atau nggak ada? Kita nggak tahu teman-teman ya. Kalau ada, maka semua kerajaan yang dibangun dengan susah payah akan berakhir selesai sampai di sini. Kalau Pak Febri digeledah, dia masih bisa panggil TNI. TNI bantuin rumahnya, dijagain rumahnya. Kalau Pak Ahmad Paris mau digeledah, siapa bantuin lu? Coba, polisi nggak mau bantuin lu. TNI, was-was TNI bantuin lu. Lu pihak swasta, siapa yang mau bantuin lu? Nah, bisa habis Pak, bisa habis. Ya, hanya gara-gara blunder diri sendiri yang menurut gua ya. Kemudian tiba-tiba dong muncul isu mengenai tunggakan pajak yang belum dibayar. Aduh, tunggakan pajak yang belum dibayar ya. Terlepas ini benar atau nggak benar ya teman-teman ya. Dari mana bisa ada isu Hotman Paris punya tunggakan pajak coba? Pajak itu sangat privat, sangat privacy, sangat tidak mudah ketahuan dan nggak bisa dibongkar gitu loh. Nggak ketahuan. Eh, SPT pajak itu sangat-sangat rahasia, nggak bisa dibuka oleh siapapun teman-teman ya, kecuali orang pajak. Tetapi gua rasa orang pajak tidak akan berani ngebongkar data ini. Nah, dari mana bisa ada isu dia punya tunggakan pajak yang belum dibayar gitu kan? Ya inilah negeri Konoha teman-teman ya. Negeri Konoha ini begini nih, bisa banyak hal tiba-tiba muncul out of the blue gitu, tiba-tiba muncul aja gitu loh. Bagaimana ceritanya bisa muncul masalah pajak gitu? Tetapi teman-teman, kalau ini benar ya, kalau sampai benar Pak Hotman Paris ada tunggakan pajak yang belum dibayar, aduh, hancur nama baik ya, hancur nama baik Pak Hotman Paris, hancur semuanya ya, nama baiknya hancur, kerajaan bisnisnya bisa dihabisin, konglo-konglo klien-klien dia, waduh, jangan harap akan mau backingin Pak Hotman Paris ya, justru mereka semua akan cari aman, semua akan kabur ya, nggak akan jadi kliennya Pak si Hotman lagi ya. Dan bagaimana dengan aspri-astrinya yang harus di apa ya, digaji gitu dan sebagainya ya. Waduh. Kemudian dong si Pak Hotman sendiri dong bikin blunder sendiri ya. Bukan orang lain yang bikin blunder ya, dia sendiri yang bikin blunder. Dia mengatakan yang mengenai pernikahan anaknya itu ada hadiah 800 juta dari Konglo, mantan kliennya dia, kasih 800 juta di pernikahan anaknya dan dia ambil. Ini tuh blunder yang terlalu parah menurut gua sih. Mungkin Pak Hotman perlu cari ini ya, seorang media sosial manager gitu ya, yang bisa kasih lu advice, jangan ngomong sampah di media sosial, jangan ngomong sembarangan di media sosial gitu loh. Begitu lo ngomong ada 800 juta, ini kan DJP
tinggal SP2DK gitu ya, tinggal pemeriksaan, "Ini makanan empuk ini, lu mengaku sendiri kok, udah dilapor belum di SPT lu sebagai penghasilan lain-lain, penghasilan hadiah itu kena PPh 30%, 35%, Bos." Ya. Jadi ini blunder terbesar, salah satu terbesar dari Hotman Paris ya, ngebongkar bobrok dia sendiri, tapi di dunia pajak gitu ya. Ngapain sih Pak Hotman beginian tuh disampaikan ke media sosial gitu loh. Lu kan bisa chatting anak lu sendiri ya, darah daging lu sendiri lu tinggal chattingnya, "Bro, anak gua," gitu ya, "santai bro, jangan jangan dibahas-bahas begituan," gitu ya. Calm down gitu ya. Nah, jadi kasus dengan anaknya itu juga gua rasa bom waktu yang sedang meledak gitu ya. Anak-anaknya juga mungkin lagi gedek banget sama bapaknya gitu ya. Tapi kan nggak perlulah dibahas di media sosial ya. Maksud gua buat Pak Hotman gitu ya. Jadi kalau kalau lu membahas begitu ada 800 juta yang diberikan oleh Konglo gitu kan di pernikahan anak lu, kan itu kan hadiah. Ini kan makanan empuk nih bagi DJP ya. Kalau gua jadi DJP nih ya, langsung terbit SP2DK ya. Kalau perlu kita periksa ya. Kita minta klarifikasinya gitu. Kalau orang-orang kecil kayak kita-kita semua ini bisa kena SP2DK hanya gara-gara cuitan di media sosial, kenapa nggak Hotman Paris ya? Hotman Paris pun harusnya bisa dong ya, boleh dong diperiksa hanya gara-gara bacotnya di media sosial, boleh dong. Oke, DJP bagaimana DJP? Dan justru dengan adanya SE8, SE9 ya 2026 yang terbaru ini ya, ada SE-nya Dirjen Pajak nomor 8 dan nomor 9, DJP itu punya senjata nuklir terbaru untuk menghantam semua orang termasuk Hotman Paris ya. Jadi DJP harus memulai melaksanakan perintah dari SE8, SE9 ini ya, harus kirim SP2DK kepada Hotman Paris. Tanyakan bagaimana ucapan lo di media sosial itu. Apakah sudah dilapor? Bagaimana pajaknya? Kalau belum dilapor, belum dibayar, bayar sekarang. Gitu ya. Kalau perlu diperiksa. Kalau diperiksa, wah bisa melebar kemana-mana ya. Nah, oke, DJP. Jadi teman-teman, gue melihat semakin cerita ini diperpanjang ya, semakin dibongkar akan semakin terbuka banyak hal. Semakin banyak bobrok kebusukan akan terbongkar gitu ya. Dan satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Satu blunder akan dilanjutkan dengan blunder yang lain. Dan menurut gua nggak perlu lah ya, nggak perlu sampai seperti itu. Jadi kayak contoh blundernya marah-marahin wartawan kan, kemudian gara-gara blunder itu dia mesti klarifikasi. Klarifikasi yang malah menciptakan blunder baru. Nah, sekarang dilaporin ke polisi gitu loh. Nah, gue sih was-was nih. Sudah masuk laporan polisi soalnya. Ya, jadi sebaiknya Hotman Paris pilih jalur damai aja deh ya, pilih jalur damai ya. Jangan diributin sih. Menurut gue sih begitu ya. Jadi sekarang Hotman Paris menjadi musuh masyarakat, musuhnya semua orang. Bahkan lingkaran Febri Jampitsu sendiri, termasuk presiden ya, cuci tangan semuanya. Semua cuci tangan nih. Pak Presiden sendiri cuci tangan, nggak mau ikut-ikutan gitu loh. Jadi Pak Hotman mungkin perlu menurunkan sedikit egonya ya, menurunkan sedikit apa ya, arogansinya gitu ya. Walaupun lu orang kaya, lu bisa disikat juga gitu ya. Kita belajar dari kasusnya Panji ya. Kasusnya Panji waktu itu dia tahu ya bahwa stand up komedi dia itu bisa bikin ribut dan ketika itu betul-betul ribut, dia langsung pilih jalur berdamai. Itu bagus ya Pak Panji, itu cerdas si Panji itu ya. Tentu saja dengan kuasa hukumnya si Haris Azhar. Nah, dan gue melihat justru ribut-ribut inilah yang menjadi alasan ya para konglomerat itu nggak suka dengan media gitu ya. Mereka tuh tidak suka diekspos media. Lu lihat deh konglomerat mana yang diekspos sama media? Nggak ada. Mereka tuh semua slow down, tetap diam-diam gitu ya di bawah tanah gitu ya. Nggak mau ribut gitu loh. Nggak mau media sosial, nggak mau terekspos. Cuman si Hamam Paris aja nih. Cuman si Hamam Paris aja nih yang suka rame-rame di media sosial ya. Para konglo-konglo itu mah takut, mereka takut sama media ya, takut dengan viral, nggak suka dengan viral ya. Semakin viral akan semakin cacat itu terbongkar gitu ya. Kan manusia nggak ada yang sempurna ya, manusia selalu ada cacatnya. Apalagi konglomerat-konglomerat ya, banyak cacatnya gitu ya. Nah, jadi kalau lu semakin sok-sok rame, sok-sok viral, sok-sok pahlawan, sok jagoan di media sosial, maka lawan-lawan elu akan menguliti satu persatu kecacatan itu ya. Dan Hotman Paris menjadi bukti nyata teman-temannya. Hotman Paris bukti nyata betapa berbahayanya menjadi viral gitu ya. Nah, kalau lu bersih sih nggak apa-apa lah. Kalau lu bersih sih nggak apa-apa ya. Tetapi faktanya kan
Kita lihat Hotman Paris kasusnya nyata teman-teman ya. Eh, Mungkin kita ingat teman-teman, Hotman Paris kan pernah mengaku dia ikut teks amnesti, ya, yang katanya kalau nggak salah banyak gitu ya. Nah itu adalah fakta, itu fakta bahwa lu tuh nggak bersih gitu loh. Kalau orang bersih tuh ikut TA-nya nggak banyak gitu. Justru kalau ikut teks amnestinya gede, maka lu jadi itu fakta lu nggak bersih gitu kan. Jadi menurut gua Pak Man Paris ya, udahlah nggak usah dibutin lagi Pak. Udah tua Pak, udah saatnya pensiun ya. Bapak bisa beli Patriot Bond ya, beli Patriot Bond, selesai perkaranya, selesai ya. Dan Bapak bisa menikmati hidup pensiun gitu ya. Dan Hotman Paris sudah selesai, menurut gue ya, sudah selesai. It's your end journey gitu ya. Lu udah berbuat banyak untuk klien-klien lu, untuk Indonesia, untuk keluarga, dan sudah cukup ya, sudah cukup menurut gue. Sekarang saatnya pensiun. Pak Hotman Paris bisa mulai berolahraga. Karena gue lihat mungkin kurang sehat juga ya. Bisa lah menikmati hari tua gitu ya. Toh tidak ada manusia yang bisa jadi jagoan selama-lamanya Pak. Ya, Superman aja ada akhirnya, ada endingnya gitu ya. Gua aja mau pensiun nih, masih umur di bawah 40 nih ya, bentar lagi 40 gitu ya. Toh tidak ada pahlawan yang bisa dicintai selama-lamanya Pak. Nggak bisa Pak. Ya. Akan selalu ada akhir, dan sekarang adalah akhir dari Hotman Paris. Itu menurut gua ya. Nah, kalau Pak Hotman Paris benar-benar ngelawan ya, betul-betul ngeributin lagi, Pak Hotman bisa benar-benar ketemu Pak Rasman di penjara. Betul-betul bisa ketemu ya. Nggak peduli berapapun duit yang lu punya ya, mungkin lu bisa suap hakim, lu berpikir seperti itu, mungkin ya, mungkin lu berpikir bisa suap hakim, bisa suap polisi. Tapi kan akan ada waktunya ketika semua orang akan berpaling muka dari lu. Gitu ya, Pak Hotman mesti berhati-hati. Ya, terutama ketika lu berpihak kepada orang yang salah, gitu ya. Dan terlibat dengan kasus-kasus yang seperti ini, yang sebesar ini ya menurut gua sih. Oke, terakhir, gua mau bahas mengenai keluarga ya, keluarga. Jadi baru kali ini terbongkar seberapa carut marutnya keluarganya Pak Hotman Paris ya. Dan menurut gua semua orang, termasuk Hotman Paris, termasuk lu, termasuk gua, kita semua, kita merindukan keluarga yang harmonis gitu ya. Termasuk gua gitu ya. Pengen punya keluarga yang harmonis. Terlepas dari berapapun uang yang kita punya gitu. Namun kan memang kadang-kadang hidup itu kadang-kadang tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan gitu ya. Anak-anak kita itu pun nggak selalu menjadi anak yang kita harapkan gitu ya. Kan kita pengen anak kita tuh mensupport kita, pengen anak kita tuh menjadi anak yang berbakti sama orang tua dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ya seperti Hotman Paris ya. Sudah terbukti nih Hotman Paris ya kasusnya seperti itu. Jadi kesimpulannya gue masih sama ya. Pada akhirnya saatnya Hotman Paris untuk memilih pensiun aja deh ya, menikmati hari tua, dan kalau bisa ya perbaikilah hubungan dengan anak-anak gitu ya, dengan istri dan anak-anak gitu. Eh, Pada akhirnya kan tidak ada juga anak-anak yang suka melihat anaknya itu nggak ada anak-anak yang pengen melihat ayahnya itu memperlakukan ibunya itu seperti itu gitu loh. Ya lu tahu sendiri yang gue maksudkan gitu ya. It's not worth it, Pak ya. It's not worth it. Semua yang sudah dicapai, semua uang yang sudah didapatkan akan menjadi tidak bernilai pada akhirnya ya. Kalau keluarga kita sendiri tuh hancur gitu loh. Jadi film Keluarga Cemara tuh betul-betul ada ya teman-teman ya. Gue sih tidak bilang mengatakan si ayah itu jahat gitu ya. Gue nggak mau ngomong gitu. Gue juga tidak mengatakan bahwa si anak itu jahat gitu ya. Memang dalam hidup tuh kompleks ya. Keluarga itu memang sangat-sangat kompleks ya namanya keluarga. Gue sendiri tidak bisa menkomentari si anak-anaknya Hotman Paris ya. Mereka sudah dewasa, tapi masih muda, sudah mandiri, ya masih masih berjiwa muda lah ya, masih menggelora gitu ya. Kalau diselut api ya meledak gitu ya. Nah, tapi justru gue pengen pengen kasih nasihat kepada Pak Hotman Paris ya. Waduh, ini anak muda pengen kasih nasihat. Ya mungkin bisa bisa berguna, bermanfaat gitu ya. Mungkin Pak Hotman Paris sebagai orang tua ya, tugasnya orang tua kan mengayomi anak gitu ya, bukan untuk ribut-ribut sama anak-anak, apalagi di media sosial ya. Jadi tugasnya orang tua ya udah mengayomi anak-anak. Ketika anak-anak sudah punya sayapnya ya, bisa terbang sendiri gitu ya, sudah mandiri, ya saatnya membiarkan mereka terbang lah gitu ya. Nggak perlulah membuat cuitan di media sosial untuk mengklarifikasi anak-anak sendiri gitu loh. Anak-anak sendiri, darah darah daging lu sendiri gitu.
biarkan anak-anak tuh terbang, anak tetap anak ya, namanya anak tetap anak ya, darah daging sendiri. Menurut gua sih nggak elok lah ya, menjelekkan anak sendiri di media sosial. Buset dah. Dan nasihat yang sama akan gue kasih ke anak-anaknya Hotman Paris ya. Tetapi kan ya gue sih memilih untuk tidak menasihati anak-anaknya ya. Karena gue sendiri di posisi mereka. Gue sendiri di posisi anak-anaknya Hotman Paris gitu ya. Maksudnya gue masih muda, masih punya orang tua gitu. Akan menjadi terlalu emosional kalau gue menasihati si anak-anaknya si Hotman Paris. Jadi pada akhirnya semua cerita ada ujungnya. Ya toh? Semua raja, semua kaisar, semua presiden ada masa pensiunnya. Gitu toh. Semua orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gitu. Dan masa-masa kejayaannya Hotman Paris sudah cukup sampai di sini. Menurut gua sih ya. Toh, sekarang langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya untuk Hotman Paris ya, menurut gua pendapat gua seperti ini. Yang pertama, beli Patriot Bond. Oke, beli Patriot Bond, cuci dosa. Selesai ya. Ini adalah TA jilid 3 ya. This is the best chance gitu loh. Sebelum pasal 50A itu dicabut oleh MK atau oleh oleh presiden berikutnya ya, belilah Patriot Bond. Beli Patriot Bond, selesai semuanya gitu ya. Yang kedua, Bapak bisa berdamai dengan wartawan ya, secara pribadi loh ya, datangin tuh wartawan, ya tentu aja harus kasih uang gitu ya. Ini bukan dunia Barbie ini ya. Tentu saja harus kasih uang untuk berdamai gitu ya. Tapi kan gua nggak tahu ya apakah perlu apa nggak tahu juga sih. Jadi intinya perlu berdamai secara personal dengan si wartawan itu ya. Kemudian Bapak perlu berdamai dengan polisi ya. Jangan pernah melawan polisi. Jangan pernah melawan polisi di negeri Konoha. Menurut gua sih ya, menurut gua dan gua rasa banyak orang sependapat. Yang terakhir, Bapak Hotman perlu berdamai dengan istri dan anak-anak ya. Mereka selama ini diam dan sekarang sudah mulai ngamuk ya, dan sayang sekali ngamuk di media sosial. Aduh, sangat tidak elok menurut gue ya. Kemudian mengenai Asprinya, mengenai dunia malam, mengenai kuasa hukumnya Febri Jampitsus dan lain-lain, ya, you know what to do lah ya Pak ya, nggak perlu diajarin oleh siapapun. Kemudian yang terakhir Bapak bisa mulai berolahraga ya, karena gue melihat kondisi kesehatannya mungkin kurang ini, bisa memperbaiki kesehatan. Itu perut udah buncit Pak, bisa dikecilin. Mungkin Pak Hotman bisa menjadi temannya Dr. Tirta nih. Dr. Tirta sekarang lagi menjadi idola bagi semua orang ya untuk mencari kesehatan gitu ya. Dan Bapak bisa menikmati hari pensiun. Gitu loh. Duit 500M itu kebanyakan Pak. Duit 10M aja udah kebanyakan gitu lah. Menurut gua mungkin duit 5M udah cukup gitu Pak ya. Tapi kalau Bapak punya duit triliun-triliunan, udahlah Pak ya, saatnya menikmati pensiun. Dan fortunately, untungnya masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Bapak belum kena stroke, belum kehilangan fungsi sebelah badan gitu ya, belum kena paralyzed gitu, belum jadi orang yang kehilangan fungsi-fungsi tubuh gitu ya. Masih ada waktu, Pak. Masih ada. Masih bisa menikmati hari tua yang valuable, yang bernilai. Baik itu Pak Hotman ya. Oke, teman-teman dan Pak Hotman. Itu sih menurut gue ya, pada akhirnya gue tidak berpihak kepada siapapun, gue netral dan gue hanya pengen yang terbaik buat semua orang. Gitu sih, gue tidak suka melihat ada orang yang dihancurkan hidupnya. Gue pengen damai. Dan jadi ini gue sih berpihak kepada Pancasila sila keempat ya, kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Oke teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.